Bahagia itu sederhana. Setiap orang pasti mempunyai target berbeda dalam hidupnya karena masing-masing orang memiliki prioritas yang tidak sama. Termasuk Anda. Sama halnya dengan arah Anda membawa kehidupan. Anda memiliki prioritas tentang jalan yang dipilih bersama keluarga atau ingin mengarahkan jalan anak-anak Anda untuk menuju tujuan yang mereka inginkan. Bisa jadi, secara umum, setiap orang mempunyai target dan pencapaian yang seragam. Misalnya pencapaian di tempat kerja, bisnis, atau mungkin rumah tangga. Namun dalam passion kehidupan beragama atau lainnya bisa saja berbeda. Tidak semua hal baik menurut standar umum akan cocok untuk Anda. Bukankah setiap orang memiliki batasan dan rambu-rambu yang tidak sama? Standar kebahagiaan pun tidak selalu sama untuk setiap orang. Bisa saja bahagia saya bukanlah bahagia Anda. Walaupun sejatinya bahagia itu sangat sederhana. Mensyukuri hidup dan segala hal di dalamnya merupakan cara paling mudah untuk menemukan kebahagiaan. Anda bisa menemukan kebahagiaan jika Anda mau berdamai dengan diri sendiri. Biasanya Anda mulai mempertanyakan, bagaimana saya bisa berdamai dengan diri sendiri? Ketika sedang berada dalam situasi yang tidak nyaman dan bingung melihat orang lain bisa berdamai dengan diri mereka, sedangkan Anda tidak bisa melakukannya. Terkadang, Anda dipaksa berada di dalam situasi yang tidak diinginkan. Lalu, pada saat itu, apa yang harus Anda lakukan? Setelah sadar tentang hal yang dilakukan dan mengetahui bagian yang perlu diperbaiki, Anda perlu melakukan hal yang baik. Dengan demikian, Anda akan merasa damai dengan diri sendiri. Anda juga mampu menghilangkan beban di dalam diri karena pasti mempunyai rasa bersalah. Bisa jadi Anda tidak bisa mengendalikan keadaan karena itu adalah dampak hal-hal yang dilakukan oleh Anda dan orang lain. Namun, Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri, salah satunya dengan bersadar dan bersabar. Sadar kemampuan diri, bersabar dalam menghadapi setiap masalah atau cobaan yang ada. Akui saja bahwa hal-hal yang terjadi dalam hidup karena sikap Anda sendiri. Terima, sabar, dan lakukan hal yang bisa mengubah situasi menjadi lebih baik. Jika bertemu dengan situasi yang tidak diinginkan, maka Anda bisa mempraktikkan kesabaran itu. Situasi yang Anda inginkan itu adalah hal yang tidak sesuai dengan keinginan, maka lakukanlah yang terbaik. Buktikan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda bisa mencintai diri sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahan yang Anda miliki. Anda melakukan sesuatu sesuai kepercayaan dalam diri Anda, bukan karena pengaruh dari orang lain. Sampai detik ini, sudah berapa kali Anda memutuskan untuk berhenti melangkah karena kekurangan Anda? Masa lalu, lingkungan, hingga diri sendiri kerap menjadi alasan untuk membatasi diri sendiri. Bisa jadi, lantaran belum mengetahui kekurangan dan kelebihan yang ada di diri kamu belum bisa berdamai dengan diri kamu sendiri dan melangkah maju dengan yakin. Berdamai dengan diri sendiri adalah upaya memaksimalkan kelebihan di atas kekurangan yang Anda miliki. Anda harus mencari tahu kelebihan Anda agar tidak ada lagi langkah gontai karena bayang-bayang kekurangan. Lalu, bagaimana cara memaksimalkan kelebihan yang ada dalam diri kamu? Caranya adalah berdamai dengan diri sendiri, dimulai dengan mengulik kelebihan di dalam diri kamu. Tidak semua orang dapat dengan mudah menjawab pertanyaan mengenai kelebihan dan kekurangan diri mereka. Namun, untuk menemukannya dapat dimulai dengan mengingat-ingat kembali waktu terakhir kali Anda merasa puas setelah melakukan sesuatu. Jika Anda merasa senang setelah melakukan presentasi karena merasa memiliki kemampuan berbicara di depan public speaking yang begitu banyak, maka Anda sudah bisa menemukan kelebihan dalam diri Anda. Fokuslah pada kelebihan dan buktikan kemampuan Anda kepada semua orang. Ketika sudah mengetahui kelebihan dalam diri, langkah selanjutnya adalah fokus terhadap kelebihan tersebut. Buatlah diri Anda dan orang lain bangga atas semua yang Anda lakukan, terlepas dari besar atau kecilnya hal tersebut. Dari sinilah
Kamu akan belajar mensyukuri setiap langkah yang kamu ambil dan bisa berdamai dengan diri kamu. Jangan menjadikan kekurangan sebagai alasan hanya untuk berangan-angan. Biasanya hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan seringkali membuat kamu membatasi diri untuk melangkah. Padahal, gak ada yang mengetahui ada hal besar yang akan mengubah hidup kamu menjadi lebih baik ketika kamu memutuskan untuk keluar dari batasan kekuranganmu. Bahkan, bukan tidak mungkin bila kamu bisa menghadapinya, kekurangan justru berbalik menjadi kelebihan kamu. Cobalah berhenti menjadikan kekurangan sebagai alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Berilah tantangan pada diri kamu, keluarlah dari zona nyaman. Buktikan pada diri sendiri dan orang lain bahwa kamu bisa berdamai dengan diri sendiri. Kamu pasti bisa melakukan lebih dari yang ada di dalam pikiranmu saat ini. Tentu saja, setiap orang memiliki pemahaman masing-masing tentang berdamai dengan diri sendiri. Namun, hal terpenting adalah kamu tidak memberi batasan pada diri kamu sendiri untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kamu maupun orang lain. Memaafkan diri sendiri memang tidak mudah. Dibutuhkan waktu, keberanian, dan kesabaran untuk dapat memaafkan diri sendiri. Masa lalu adalah masa lalu. Biarkan masa lalu pergi. Ada sebuah kutipan bagus yang mengatakan bahwa masa lalu tidak dapat diubah, dilupakan atau bahkan dihapus, tetapi hanya bisa diterima sebagai bagian dari kehidupan. Kamu tidak bisa mengubah segala yang telah terjadi pada masa lalu. Tidak peduli seberapa besar keinginan kamu atau betapa menyesalnya kamu atas kejadian tersebut. Setelah menyadari bahwa tidak ada yang bisa diubah dari masa lalu, kamu akan mulai membuka hati dan menerima masa lalu sebagai bagian dari hidupmu. Namun, bukan berarti bahwa karena masa lalu adalah bagian dari kehidupan, kemudian kamu terperangkap di dalam masa lalumu. Masa lalu adalah masa lalu. Biarkan masa lalu pergi. Jika kamu melakukannya, maka akan lebih mudah bagi kamu untuk memaafkan diri sendiri dan menyembuhkan luka hati yang selama ini membuat kamu sangat menderita. Jangan menyembunyikan kesalahan, tapi sadar dan belajarlah dari kesalahan. Guru terbaik adalah pengalaman. Jika pada masa lalu Anda membuat banyak kesalahan yang menyebabkan diri sendiri atau orang lain terluka, maka jangan sampai Anda menyembunyikan kesalahan itu. Menyadari segala kesalahan yang telah Anda perbuat adalah langkah awal berdamai dengan diri sendiri. Setelah menyadari segala kesalahan, belajarlah dari kesalahan-kesalahan tersebut dan berjanji kepada dirimu sendiri untuk berusaha keras agar tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Melakukan kesalahan adalah bagian dari menjadi manusia. Dari kesalahan-kesalahan Anda belajar, tumbuh, dan berkembang menjadi manusia yang semakin baik. Biarkan orang masuk ke dalam kehidupan kamu. Pengampunan membutuhkan keterlibatan dua pihak. Akan sulit bagi kamu untuk memaafkan diri sendiri jika tidak mencoba belajar memaafkan orang lain yang pernah menorehkan luka di hati. Agar proses memaafkan dapat berjalan lebih mudah, kamu memerlukan dukungan orang lain. Biarkan orang-orang masuk ke dalam kehidupan kamu. Jangan menutup diri karena kamu trauma akibat peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Coba perbaiki hubungan yang kandas. Ini menjadi salah satu cara yang bisa kamu terapkan jika ingin memaafkan diri sendiri. Meminta maaf kepada orang-orang yang telah Anda sakiti dan berusahalah untuk memperbaiki hubungan dengan lebih baik. Jika orang yang telah Anda sakiti tersebut sudah memaafkan, maka Anda juga harus bisa memaafkan diri Anda sendiri. Mulailah bersikap sesuai prinsip moral dan nilai-nilai yang Anda pegang teguh. Pada umumnya, setiap orang memiliki prinsip moral dan nilai-nilai yang menjadi landasan hidupnya. Salah satu cara terbaik yang bisa kamu lakukan untuk memaafkan diri sendiri adalah dengan mulai bersikap sesuai prinsip moral dan nilai-nilai yang kamu anut. Jika masa lalu penuh dengan pikiran dan perbuatan negatif, maka kamu bisa mulai mengubah ke arah positif. Jika kamu sadar bahwa semua yang terjadi pada masa lalu tidaklah baik, maka mulailah mengubah sikap dan tingkah laku sedikit demi sedikit. Dengan demikian, mulai timbul perasaan bangga dalam diri kamu dapat menangani situasi sesuai keinginan yang kamu mau. Akhirnya, hal ini akan mengkontribusi terhadap terbentuknya harga diri yang lebih tinggi dan lebih dihormati. Bahagia itu sederhana, cukup berdamai dengan dirimu sendiri. Terima setiap kekurangan dan kelebihanmu. Jadilah seperti apa yang kamu mau, raihlah impianmu. Maafkan orang-orang yang pernah menyakitimu dan mulailah terbuka pada dirimu sendiri.